Part of summer is swimming in my pool. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Sekali di Oku dan pertama sekali juga di Sumatera Selatan. Jadi tujuan kita bikin kegiatan ini sebenarnya dan ngajak kawan-kawan untuk sama-sama memahami. Mungkin di sini juga kawan-kawan ada yang lebih paham dari, kalau secara pribadi dari aku mungkin Buskrep itu apa sih sebenarnya, terus aktivitasnya cak mana sih sebenarnya. Jadi kita biar enak, kita satu frekuensinya satu suara dulu ya, biar kita tidak ada pecah konsentrasinya, fokus ya, biar asik lah ngobrol ya. Jadi yang nak ngerokok, yang nak santai sambil jaluran kaki baik. Nggak katik pengeras suara, Boris. Wajib. Sampai kenalan. Pertama itu yang pengen kami sampaikan, aku mulai di tahun 2013 baru-baru ini. Itu juga pun kebetulan diajak oleh salah satu pelopor yang menggaungkan Buskrep di Indonesia yang namanya Nurmansyah lewat komunitas media sosial Facebook pada saat itu 2013. Dan kita yakin sebelum Bang Nur itu mempopulerkan kegiatan Buskrep Indonesia sudah ada penggiat-penggiat Buskrep sebelumnya. Cuman mungkin pada saat sebelumnya Buskrep itu belum tergaung ke bagian Indonesia daerah-daerah lainnya. Nah, di awal 2013 itu diajak Bang Nur untuk bergabung di komunitas Buskrep. Di awalnya juga aku bertanya-tanya apa sih Buskrep itu, gitu kan? Cak mana sih kegiatannya? Pada saat itu juga aku masih hobi naik gunung turun gunung sama kayak kawan-kawan juga. Gitu. Dan aku cari tahu profil Bang Nur itu kayak mana. Ternyata sama, backgroundnya sama-sama kayak gitu, pendaki gunung juga. Dan 1 tahun aku mempelajari, memperdalami apa itu Buskrep, sampai aku akhirnya tahu, oh ternyata Buskrep itu gini. Buskrep itu ternyata asik. Gitu. Itu awalnya 2013 sampai sekarang. Nah, Buskrep ini perlu kawan ketahui bukan sebuah organisasi. Banyak orang bilang Buskrep itu organisasi, masuknya kayak mana gitu. Aduh KTA enggak. Terus kayak mana kalau kami ini kan sudah tergabung di Pecinta Alam. Apa harus memilih salah satu organisasi gitu. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya Buskrep itu bukan organisasi, melainkan nama kegiatan, sebuah kegiatan. Sama kayak kita nama kegiatan kita Harum Jeram. Ya. Kegiatan panjat tebing. Kegiatan camping. Sama Buskrep juga sebuah kegiatan outdoor. Mungkin kategorinya karena masih awam di Indonesia, jadi Buskrep itu belum masuk di dalam divisi Cinta Alam. Di Sumsel belum ada Buskrep itu masuk dalam struktur di organisasi Cinta Alam, divisi Buskrep belum ada. Setahu aku ya. Mungkin di 1 tahun memperdalami Buskrep melalui buku, sharing sama kawan-kawan penggiat sebelumnya juga. Akhirnya oh ternyata Buskrep itu bukan bukan organisasi. Akhirnya semakin kesini semakin nyaman bermain Buskrep. Akhirnya ngajak lah adik-adik dari Gempa Sabatra untuk bermain Buskrep. Apa sih Buskrep itu? Ada kawan-kawan yang tahu enggak Buskrep itu apa? Arti dari Buskrep itu apa? Ada yang di media sosial yang tergabung di Buskrep Indonesia? Ada ya? Sering mantau di situ ya.
Banyak yang posting-posting yang bikin apa tendanya dari plastik, ya. bikin apinya primitif tradisional pakai baudril, ya. Ada yang pakai fire starter, jarang tuh jinggo yang pakai korek, ya. Biasanya kalau pakai korek kena bully, ya. Ya, kalau di bootstrap. Jadi bootstrap itu sebenarnya gini, bus itu semak, scrap itu crafting atau kerajinan. Jadi kalau kita bercerita tentang bootstrap, artinya bootstrap itu ya kerajinan semak-semak. Itu kalau definisi bootstrap diambil dari kata Belanda karena yang mempopulerkannya itu bagian Eropa awal sekali gitu. Sampai pada akhirnya si Mr. Depp dari Australia itu menulis buku jurnal tentang bushcraft. Nah, akhirnya bushcraft itu dianggap sebagai hutan bukan semak, karena di kawasan Eropa hutan itu sangat jarang seperti kita di kawasan Asia Tenggara. Yang ada mereka salju, itu kan 4 musim kan, semak-semak, gitu. Makanya si Mr. Depp bikin buku mendefinisikan bahwasanya bus itu adalah hutan, artinya kerajinan kita di dalam hutan, berkreativitas di dalam hutan. Gitu. Sumber air, terus juga berburu makanan, sumber makanan, dan lagi membuat alat-alat untuk meringankan pekerjaannya. Ya, dan lagi bushcraft itu harus bisa membuat perapian. Bushcraft itu harus bisa membaca jejak hewan. Bushcraft itu bisa membuat konstruksi hunian. Itu keterampilan dasar bushcraft. Nah, kalau kita menarik ke sana, apakah bushcraft itu sama dengan survival? Kira-kira kalau kita dibaca di diktat survive, apa yang pertama sekali yang kita lakukan ketika tersesat di hutan? STOP kan? S berhenti, P thinking, O observasi, P planning. Ketika kita menyatakan berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan, apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Membuat shelter kan? Iya kan? Membuat perapian, mencari sumber air, ya kan? Mengolah makanan, cari sumber makanan, bernavigasi, kayak gitu. Nah, sementara bushcraft tadi keterampilannya sama apa yang diajarkan teknik untuk survival. Nah, sekarang aku balik lagi bertanya kepada kawan-kawan. Menurut kawan-kawan, apakah bushcraft itu adalah survival? Sudah termasuk. Ayo gimana kawan-kawan? Biasanya kan kalau di KSAR itu ada tuh pelajaran survival. Jadi sebenarnya bushcraft itu bukan sedang bersurvival, kawan-kawan. Jadi bushcraft itu kegiatan yang memang sudah kita rencanakan dari rumah. Survival itu sesuatu terjadi, keadaan yang awalnya normal menjadi abnormal. Terjadi begitu saja tanpa kita rencanakan. Contohnya gini, kita naik gunung. Kita sudah ada namanya ME, manajemen ekspedisi nih. Ya kan? Manajemen ekspedisi. Prapala akan naik gunung Dempo. Sebanyak satu tim berapa? 5 orang. Gitu kan? Berapa ketinggian gunung Dempo? Sekian. Kita nak ke sana naik apa? Logistiknya berapa banyak, berapa hari yang kita butuhkan? Ongkosnya berapa gitu. Petanya sudah siap belum? Jalurnya kayak mana? Gitu kan, sumber air ada di mana? Kan sudah kita rencanakan kan? Iya kan? Masuk dalam manajemen ekspedisi. Gitu kan? Ketika di perjalanan sampai di shelter 2, ada si A tersesat ewean. 3 hari hilang. Apakah si A itu merencanakan untuk hilang? Tidak kan?
Nah, ketika dia terjadi hilang itu, yang tadinya normal berjalan sama kawan rame-rame, terus dia nyasar dewean. Nah, itulah keadaan berubah menjadi tidak normal. Bisa pahami kawan-kawannya? Artinya survival itu tidak direncanakan. Tidak kita rencanakan. Kalau kita lebih mengambil garis spesifik dari survival ke dari dalam kegiatan kita, kegiatan alam bebas. Iya kan? Sementara bushcraft tadi yang memang kita rencanakan dari rumah. Aku mau ke hutan itu, ya kan? Selama 2 hari, bekal yang ku bawa misalnya 5 kilogram 5 kilo karung beras misalnya kan, terus lagi sayuran 2 truk misalnya kayak gitu kan, aku nak berangkat ke sana selama 2 hari, itu kan sudah kita rencanakan, ya kan? Nyampe lokasi baru kita berkreativitas kayak mana kita membuat hunian sementara atau shelter gitu ya. Kita membuat api dari bermacam teknik-teknik, bisa diomongkan teknik-teknik kuno, teknik primitif. Terus lagi untuk menambahi makanan, kita berburu makanan misalnya pakis, gitu kan, mushroom, terus lagi mungkin buah-buahan gitu. Ya, makanan yang kita temukan atau makanan yang kita bawa dari rumah tadi harus kita olah cak mano gitu. Nah, itu bushcraft, membenturkan diri ke dalam keadaan yang agak rumit. Sampai situ paham nggak kira-kira? Cuma apa agak bingung masih? Paham ya? Bisa dibedakan kan, bushcraft itu bukan survival. Kalau kalian kawan-kawan bertanya, apakah bushcraft itu keterampilan survival? Betul. Ketika kita bermain bushcraft, otomatis kita akan melatih skill survival kita. Gitu. Kunci teknik survival itu adalah berlatih. Jadi gini, kita tahu teori membuat api tanpa korek. Tahu teorinya kan? Pakai lensa, Bang, menggunakan sinar matahari. Betul. Pakai air, Bang, pengganti lensa. Betul. Pakai bambu digosok-gosok. Betul. Pakai tali api. Ya kan? Pakai rotan. Betul. Pakai bodril, Bang, pakai handrail, Bang, terus lagi pakai batu baterai, Bang, apalagi pokoknya banyak sekali, pakai arang. Betul semua. Kita tahu teorinya, kayak mana cara bikinnya. Tapi tanpa kita praktek, kita tidak akan tahu sebenarnya kita bisa enggak bikin api pakai teknik itu tadi. Iya kan? Nah, beda kalau kita menggunakan korek, ya gampang. Nyala pasti apinya. Gitu. Nah, di dalam bushcraft secara tidak langsung kita dituntut untuk mempelajari teknik-teknik yang kata aku tadi. Mak mano kita bikin api dengan teknik bow drill. Mak mano kita memanfaatkan alat-alat yang ada di badan kita ini yang bisa dibuat api, kita buat api. Gitu. Itulah bushcraft. Jadi semakin banyak pengetahuan kalian yang sudah kalian pelajari di dalam bushcraft, keahlian kalian meningkat, maka barang bawaan yang kalian untuk pakai menjelajah hutan itu akan semakin sedikit. Nggak katik lagi ceritanya kita membawa keril kayak kulkas 2 pintu. Ya, Bushman itu terkadang bilang kayak gini, bekali saya hanya dengan 1 pisau, saya akan bertahan di dalam hutan. Cukup hanya 1 pisau. Dengan 1 pisau, dia bisa berbuat apa baik. Apakah bushcraft itu membutuhkan barang-barang mewah? Seperti kalau kita lihat postingan tas-tas yang berbahan kanvas, ya kan, pisau-pisau yang berpuluh-puluhan juta yang tajamnya luar biasa, prinsip-prinsip yang keren gitu kan. Harus punya sepatu yang bagus gitu kan. Di bushcraft pada dasarnya gini, alat
yang kita punyai itu hanya alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Tanpa ada pisau, kita harus berpikir bagaimana caranya membuat pisau tanpa dari bahan baja. Berpuluh-puluh abad tahun yang lalu, apa ada yang namanya pisau? Nggak ada kan? Pakai batu. Itu dijadikan perkakas oleh mereka. Pakai kapak, dari batu. Jadi bahan-bahan alat-alat itu hanya digunakan untuk mempermudah, membantu pekerjaan selama berkegiatan. Balik lagi, semakin banyak kemampuan kita di dalam kegiatan buskep, maka alat-alat yang kita bawa akan semakin sedikit. Gitu ya. Sampai di situ paham kawan-kawan? Sampai ngokok baik. Secara pribadi sebenarnya aku bukan ngajari di sini atau menggurui, bukan, tapi aku bercerita tentang pengalaman apa yang kurasakan selama berkegiatan buskep dari 2013 sampai saat ini. Itu yang aku ceritakan, ya. Sama kayaknya posisinya kayak sekarang, dimana saat kita tahu-tahu masuk hutan, namanya solo buskep dewean masuk dalam hutan, tahu-tahu ternyata hujan cek nih, ya kan? Kita belum bikin api sama sekali, penerangan belum ada, kita belum bikin shelter. Kayak mana lah kalau itu terjadi pada posisi kawan-kawan? Teriak, pasrah, atau berlari balik ke rumah? Kalau di dalam buskep itu justru menjadi tantangan tersendiri keadaan seperti itu. Karena ngapa? Dia akan tahu bagaimana caranya menanggulangi ketika keadaan kayu basah harus dihidupkan, dijadikan api. Kayak mana dalam keadaan hujan ini shelter harus tetap berdiri. Tadi ada Kak Jones baru datang. Mana Kak John tadi? Dari Kak John sama Kak Juli. Dari Maluku Timur ini salah satu pembina pramuka satu Maluku Timur. Datang hujan-hujan langsung bikin tenda. Alhamdulillah jadi. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus di buskep itu dimainkan. Gitu. Jadi balik lagi, buskep bukan survival, tapi buskep keterampilan survival, betul. Semakin kita berkegiatan buskep, maka skill survival kita akan terus terasa. Maksud aku tuh? Maksud Alhamdulillah kalau masuk. Sambil ngopi tidak apa-apa, ambil dulu kopinya. Biar enak ngobrol. Itu pembukaannya kawan-kawan. Mungkin secara definisi aku sudah nulis, tidak terlalu panjang sih tulisannya. Mungkin dari ini kawan-kawan bisa lebih memahami lagi. Aku bacokan baik ya. Biasanya aku nulis di handphone. Buskep itu keterampilan bertahan hidup, betul apa yang kataku tadi, di hutan belantara. Istilah buskep dipopulerkan dari belahan bumi selatan oleh Lis Hidin, The Bush Trackerman, dan juga di belahan bumi utara oleh keterampilan buskep yang kataku tadi. Pertama, membangun tempat berlindung atau sheltering, membuat api dengan berbagai teknik, mencari sumber makanan, identifikasi tumbuhan, membuat jebakan kalau kita nak berburu, mengolah makanan, penggunaan alat-alat seperti pisau dan kapak, mencari sumber air, membuat tali menali dari alam, membuat konstruksi hunian kalau kita pengen menetap,
buat perkakas dari perkakas sebagai alat bantu pekerjaan, tempat makan, sendok, puksa. Kalau wong ngomong Eropanya puksa, kalau kita gelas kan. Dari kayu, terus lagi bernavigasi. Nah, aku terangkan dulu. Membangun tempat berlindung atau shelter. Kalau kita kawan-kawan tahu kan dengan flashit. Flashit itu termasuk perlengkapan pribadi atau tim? Apus dulu yang ngasih jawaban perlengkapan pribadi. Kasih apus dulu. Betul, seyogyanya flashit itu sebagai perlengkapan pribadi, bukan perlengkapan tim. Namun kebanyakan flashit itu dijadikan perlengkapan tim. Untuk apa bang? Untuk ngalasi tenda dom bang, biar tidak rebes. Iya tak? Iya kan? Nah itu. Jadi sebenarnya flashit itu lebih tepatnya dijadikan perlengkapan pribadi. Toh dilipat juga, tidak juga bisa. Beratnya berapa gramnya sih sebenarnya? Ya kan? Ngapa dijadikan perlengkapan pribadi? Nah, ketika kita tersesat di dalam hutan, katakanlah kita sedang naik gunung, ya kan? Oke, kita punya kemampuan untuk membuat bipak dari alam, ya kan? Berapa lama kalian mampu untuk membuat bipak dari alam? Berapa nyaman hasil bipak alam buatan kalian? Apakah bisa menjamin bipak alam buatan kalian itu ketika hujan tidak bocor? Ya, dibandingkan ketika kita posisi terdesak, ada flashit yang kita set up dengan bermacam model, bentuk, disesuaikan dengan tempat. Kalau miring modelnya kayak gini, kalau datar modelnya kayak gini, ya kan? Kalau nak kita menggunakan 2 pohon modelnya kayak gini, gitu. Kita set up dengan ini, tidak nyampe setengah jam, jadi hujan turun, nyamanlah kita di dalam sana. Bocor juga tidak, menghemat waktu. Iya kan? Benar tak? Benar. Nah, jadi sekarang paradigma gitu harus kita rubah. Gitu. Nah, pertanyaannya, berapa lama kok kita bisa set up flashit? Ada yang pernah nyoba? 5 menit? 3 menit? Setengah jam? Tidak bisa kita prediksi kan? Karena ngapa? Karena kita tidak pernah melatih kemampuan kita untuk itu. Iya tak? Nah, ketika kita nge-bootstrap, mainannya selain kita bikin bipak alam atau kayak kabin di hutan atau shelter di hutan menggunakan kayu-kayu atau sejenisnya, kita bermain setup flashit. Nah, secara tidak langsung, minggu ini kita nge-bootstrap main flashit, minggu depan kita nge-bootstrap main flashit, minggu depan lagi main flashit, otomatis permainan kita mengolah setup flashit dengan bermacam model itu akan terasah. Ya dah? Nah, ketika kita dibenturkan keadaan yang mendesak, kita sudah bisa mengukur kemampuan kita. Kita naik gunung nih, tam, udah jam 4 sore, nyasar lagi toh. Kita lihat jam kita, sudah jam 4 sore, ya kan? Sementara hari sudah gelap, sudah mendung, ya kan? Apakah kita harus melanjutkan perjalanan? Apa mau mana? Gitu kan? Karena sudah mendesak, aku sudah bisa bikin flashit berapa lama nih? 5 menit, ya kan? Karena jalan sudah gelap, udah berhenti, bikin baik. Kita set up flashit udah sekarang 5 menit, mampu, sudah cukup, sudah bisa kita muter kemampuan kita. Coba kalau kita udah sama sekali tidak bisa mengukur kemampuan kita, berapa lama kita bisa bikin setup flashit. Sudah abrak-abruk. Kayak Kak John tadi, perhatikan. Begitu hujan reda langsung bikin tenda, apa namanya itu Kak? Tenda regu. Prak. Hujan lagi tapi sudah terpasang kiri kanan. Ya kan? Tinggal belari tempat teduh lagi, biarkanlah itu tergantung. Ditinggalkan oleh sama Kak John sama Kak Juli. Cuma itulah tergantung. Begitu hujan reda lagi, bergerak lagi beliau berdua tadi, jadilah tenda regu itu tidak nyampe setengah jam. Mengapa beliau bisa membuat tenda secepat itu tanpa kebasahan yang berarti? Karena mereka berdua sudah terbiasa membuat tenda regu.
Iya kan? Sama kayak kita membuka bikin tenda dom. Kayak gitu juga. Sama halnya kalau kita untuk setup flashit. Gitu. Nah, model-model setup flashit mungkin banyak kalau kita googling di Google model-model bipak atau shelter, ada yang rucut, ada yang trap ten. Biasanya kalau bootstrap itu banyak mainnya trap ten kayak tipe Indian gitu ya. Terus lagi mungkin ada yang kayak apa namanya kalau biasa umum itu tenda pramuka kak Jone, kiri kanan samping gitu kan, ada yang kayak gitu. Itu banyak-banyak macam model. Kayak kawan-kawan bisa di googling baik di internet. Nah, terus lagi membuat api dengan berbagai teknik. Sama keuntungannya juga untuk melatih skill survival kita. Gitu. Tadi yang sudah aku dahului tadi. Apa sih teknik membuat api itu tanpa korek api, tanpa pemati korek api? Ya banyak. Kita bisa menggunakan alat fire starter. Ya kan? Kaitannya dengan skill dengan manajemen ekspedisi, fire starter bisa kita masukkan dalam survival kit kita. Ya kan? Dengan teknik bow drill, dengan teknik hand drill. Bang, enggak usah bingung, Bang. Kalau kami naik gunung, 3 dos korek api kami bawa. Ya kan? Pasti tidak akan hilang korek kami, tidak akan habis. Betul. Ya kan? Kamu wong limo naik gunung, yang bawa korek api 2 dos tadi paling belakang. Ya kan? Kamu paling depan, kamu yang nyasar. Apa kamu megang korek api? Kan tidak. Oke, yang bawa korek api tadi yang nyasar. Ya kan? Cuman tasnya nyebur ke sungai. Masalah kalau korek api itu. Apa kita cuman pasrah sama Tuhan Yang Maha Esa tanpa berbuat apa-apa? Kan tidak. Kalau kita tahu tekniknya, brijol lah korek. Korek aku basah, pasti bisa aku buat api dari kayu. Masih bisa aku buat korek api pakai batu flintstone. Oh iya, aku ingat. Aku ada survival kit. Buka, ada fire starter atau ferro root. Gitu. Ya. Ada yang sudah main fire starter, ada yang punya fire starter. Dari Prapala biasanya. Ferro root. Ada enggak? Belum bang. Belum. Pengen punya enggak? Hah? Pengen punya enggak? Kalau pengen punya aku kasih fatwood. Apa itu fatwood? Fatwood itu tinder dari kayu pinus. Ya. Ya. Ini yang namanya ferro root atau fire starter atau pematik api. Itu. Apa dia jadi api? Tidak kan? Tidak jadi api dia, baru percikan api. Nah, percikan bunga api ini yang harus ditangkap oleh yang namanya tinder. Mana daun? Coba ambil daun. Kita coba ke daun. Apa dia jadi api? Tidak. Secara teori, membuat api dari ferro root ialah di strike. Betul. Secara teori, siapkan tinder. Oke, ini dia tinder. Ya kan? Ternyata tidak juga jadi api. Ya kan? Nah, dari ini ada pengembangannya. Jenis tindernya yang kayak mana untuk menangkap api. Ya kan, ketika dia jadi api, dia harus dijadikan perapian. Jadi, bikin api itu ada 3 tahap. Kalau kita pakai teknik dengan tanpa menggunakan korek api. Pertama, kita bikin api dulu. Ya, kita bikin api, terus api itu harus kita jadikan perapian. Yang kayak mana jadi perapian ya? Kayak gini. Ya kan? Ada tisu enggak? Tisu. Ada tisu enggak? Kate. Ada bang. Di tenda tapi bang. Nesting enggak nesting? Nesting buat alas, Bay. Nesting, cara nesting alas. Nesting apa ini piring. Tidak ada bang tisu. Starter misalnya.
Kita pakai tisu baik. Ya, sudah jadi api. Ya. Jadi dia api. Apakah dia bisa jadi perapian? Pengembangannya ialah dia harus dijadikan perapian. Jadi api, betul jadi api. Cuman mana PR selanjutnya api ini bisa jadi perapian. Yang bisa kita manfaatkan untuk memasak, untuk bikin sinyalemen ketika kita tersesat, untuk menghangatkan badan. Ya. Nah, ini kegunaannya walaupun barangnya kecil, cuman bermanfaat. Aku tidak jualan perurut, sorry. Ya, aku tidak mempromosikan perurut. Cuman ini alat kegunaan yang sangat penting untuk masuk dalam kotak survival kit kita. Ketika kita naik gunung, menjelajah hutan, ya basah juga dia masih bisa dipakai. Jadi tadi bang aku ada korek, ya percuma kalau koreknya basah, tidak bisa dipakai. Ya kan, kita ada alternatif perurut. Ya, bang itu tadi kan pakai tisu, kayak mana dari alamnya, kita bisa memanfaatkan. Ada lagi. Misalnya gini, biasanya aku sudah stok tinder untuk menangkap api. Sudah aku siapkan. Ini bukan semer sepatunya, kebetulan kotaknya baik kiwi, bukan juga promosi. Nah, ini serbukan dari yang namanya fatwood atau galihnya isinya kayu pinus. Kayu pinus. Pinus itu mengandung resin, getah-getahnya. Kayak mana jenisnya? Kebetulan kita ada kati di Sumatera, ada ring di Lampung ada perkebunan pinus. Cuman enggak ini, kebanyakan ada di daerah-daerah Bogor, Bandung gitu. Nih, ini kayunya. Ini kalau di bushcraft ini sebagai salah satu harta karun. Ya, yang selalu masuk dalam saku. Basah juga masih bisa dipakai dia. Satu ini bisa setahun lebih ngabisinya. Ya. Caranya sama kayak tadi, ini bisa kita manfaatkan. Oh. Ada yang enggak kasih korek, pakai kok enak ngerokok. Susah bang, pakai korek bae deh. Aduh, aku enggak katik perurut pakai apa? Aku masih ada stok lagi. Biasanya Tinder. Namanya Carclot. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kan apa? Arang kain. Arang kain. Sama kayak gitu juga, tinggal kita strike pae. Ya jadi api. Tiuplah angin topan pun niupnya udah apa-apa, dia udah bakal padam lagi. Tinggal kita siapkan tinder tambahan. Mana itu lari? Daunnya mana? Mengari. Ambil berapa? Harus tambah satu lagi nggak?